Ya Hasan wudhu dengan bagus tentunya ya, Iya, karena banyak melihat Nabi wudhu. iya, Kemudian Husain begitu, apa kata orang tua itu? "Saya yang salah wudhunya." Nah itu kan cara yang indah, iya. karena tahu ini manzilahnya ini sebagai seorang tua. Kalau dijelek-jelekkan tentunya tidak Iya, akan terima. ndak anu, Nah jadi harus ada etikanya gitu ya. nah di situ. Menarik tadi yang Prof sampaikan adanya, dai-dai yang suka membedah-bedahkan, kemudian mengkafir-kafirkan. Ini sekarang menjadi fenomena umum di tengah-tengah kita. Ini akhirnya bukan mengedukasi umat melalui dakwah-dakwahnya, malah menurut saya membawa ke lorong buntu. Ini nggak boleh, akhirnya menjebak dirinya sendiri, dia melakukan hal-hal yang sebetulnya yukhalif sunnah. Misalnya dia mengatakan, kan kata-kata itu baik, kita harus kembali ke sunnah, kita harus mengikuti sunnah ya. Dengan cara apa itu sunnah? Mengembalikan kehidupan keagamaan kita ini seperti settingnya di zaman Nabi. Kan sudah tidak mungkin seperti itu, Pak. Tapi mereka sendiri tidak konsisten. Misalnya mereka sendiri membaca Al-Quran cetakan. Di zaman Nabi Al-Quran tidak dicetak. Iya. Kemudian terawih, sebentar lagi terawih ini. Itu kan bid'ah Umar. Umar telah melakukan bid'ah, yaitu mengumpulkan orang di masjid yang Nabi sholat tarawih di rumah, misalnya begitu. Ada lagi yang lebih fatal dari itu. Mereka membolehkan sholat Jum'ah khutbahnya bahasa Indonesia. Apakah Nabi sholat Jum'ah dalam bahasa Indonesia? Ya. Kan tidak. Jadi nggak konsisten. Akhirnya membingungkan umat ya. Kontribusinya sangat buruk kepada umat sehingga umat ini menjadi bingung. Loh ini gimana? Mau kembali ke zaman Nabi, salaman di masjid tidak boleh, tapi buka HP boleh. Nah ini katanya tidak ada, Nabi tidak mengajarkan Nabi sholat di masjid itu salam-salaman. Setelah sholat, Akhirnya ya. membuat umat jadi picik, sempit, masuk ke lorong buntu. Nah ini menurut Prof gimana melihat fenomena dakwah kita selama ini? Kita di satu sisi terus terang aja, kita apresiasi masjid rame, kemudian baca Al-Quran, buka tahfidz Quran, oke. Tapi dengan cara-cara dakwah seperti ini, Pak, kemudian Ya. ini kita dibawa kemana? Umat ini yang awam terutama jadi bingung seperti apa? Ya, kalau saya melihat tidak banyak yang begitu. Ya, Kalau saya melihat dai-dai kita, umat kita ini dakwahnya yang lurus, jauh lebih banyak ya. daripada yang cuma, membid'ah-bid'ahkan, menjelek-jelekkan orang, Kita itu. harus optimis ya. Iya, Iya, insya Allah dan wajib. iya wajib. Iya, wajib untuk optimis itu. Karena Rasulullah itu mengajarkan optimis, ya, untuk masa depan, apa itu insya Allah, iya. Iya ini Apalagi yang belajar semakin banyak, ya, juga semakin maju umat ini, insya Allah akan banyak yang amar ma'ruf secara baik, tambah mengerti. Nah, apalagi melalui medsos juga kemudian mereka lembut ucapannya, tidak, kalau keras kan mesti akan dibuang oleh orang. betul. Nah, disinilah pentingnya Ada untuk proses nanti ini ya, proses dia itu. proses alamiah. Iya, Ya, dia masyarakat akan tahu sendiri nanti, betul. mana yang dakwah benar-benar menyejukkan. Tadi kan sangat memprihatinkan tuh. Misalnya khutbah Jumat sering, termasuk hari ini kita sholat Jumat itu masih ada khatib-khatib itu yang ini lakukan kalau enggak neraka, ini bid'ah dolalah, dolalah sesat. Masih ada tidak memberikan harapan kepada jamaah. Saya khawatir nanti orang yang imannya itu masih tipis, lebih baik nggak sholat Jumat, lebih baik nggak sholat sekali karena sholat disalah-salahin seperti Pak Prof tadi bilang. Untuk mereduksi ini ya kira-kira dari Bapak sebagai pendiri IKADI ya, sekarang sebagai Ketua Dewan Syuro ya, kira-kira apa yang kira-kira bisa treatment-nya itu untuk apakah perlu kita IKADI ini perlu mengadakan penataran besar-besaran dai muda kita ini, supaya Ya, bisa lebih punya sebenarnya, OTT gitu? kecenderungan baik dan kecenderungan untuk hidup bersama, rukun, Indonesia ini umatnya cukup bagus. Jadi semakin banyak orang yang belajar ya, dan membaca, insya Allah akan semakin banyak orang-orang yang cara menyampaikannya baik. Saya teringat seorang ulama besar, dia
pertama anti, eee kunut. Ya. Kemudian di masa tuanya, saya waktu ke rumahnya, ternyata pakai kunut. Beliau bilang, "Saya setelah membaca buku sekian ratus buku, ternyata saya bisa berkunut." Artinya Semakin pendapat banyak referensi, ya semakin semakin referensinya banyak, semakin bisa mengubah ya sikap semakin beragamannya. hikmah, bijak. Nah, perintah dakwah itu kan suruh bijak dalam dakwah itu. Ini penting. Sehingga kalau tetap mendengarkan cuma sama ustadznya saja, padahal ustadz banyak. Iya. Kan ada orang yang kalau bukan sama ustadz saya nggak mau. Ada orang seperti itu kan menjadi picik. Nanti kalau ada Tapi saya dengar memang dikunci oleh apa, apa namanya, jamaah-jamaah yang eksklusif itu, yang belajar sama orang-orang tertentu, guru-guru tertentu. Anda jangan belajar sama orang lain, itu bid'ah, nanti Anda sesat. Memang dikunci seperti itu. Jadi hanya taunya seperti kata dalam tempurung kata pepatah, taunya hanya pada gurunya itu sendiri. Dia nggak tahu bahwa ada guru-guru lain yang bisa memberikan pencerahan kepada dia. Jadi betul sekali apa yang Prof katakan tadi itu. Jadi mengatasi hal ini seperti apa, Prof? Gitu. ya di sinilah perlu menambah wawasan. Menambah ilmu. Makanya ulama terdahulu, ya kalau kita baca, ungkapan-ungkapan dalam kitab Irsyadus Sari punya Syekh, Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian dalam kitab Ta'lim Muta'alim, Iya. seorang alim itu akan menjadi alim kalau dia terus belajar. Kalau nggak belajar ya sudah nggak alim lagi. Nah di sini mereka-mereka itu yang harusnya semakin banyak menuntut ilmu, dari berbagai sumber sehingga wawasannya bertambah baik dan, istilahnya nanti kalau dalam berdakwah betapa banyak contoh-contoh, dalam, Rasul, ya hadis-hadis Nabi, ucapan-ucapan para, tabi'in, tabi'in. Dalam dakwah ini kan banyak sekali ungkapan mereka. Mengapa perbedaan pendapat di masa Rasul saja memungkinkan? Kemudian bagaimana ungkapan seperti Imam Syafi'i kepada, orang lain perbedaannya? Iya. Ya, pendapat itu Boleh ja terbuka. boleh jadi Anda benar ya, saya Iya, salah. Tapi boleh jadi saya salah, tapi mengandung kebenaran gitu. iya, betul. Jadi ini kalau dalam dunia akademik kan ini tesis antitesis. Sebenarnya sangat akademis sekali para ulama-ulama kita Oh terdahulu iya, itu, Pak. Jadi tinggal bagaimana orang menyimpulkan dalam bentuk sintesis, ya kan betul. gitu. Ya, Menarik sekali ini, Pak. ya kalau, ketika yang tidak mau, kunut kemudian saat datang ke, ininya Imam Syafi'i kemudian pakai kunut, katanya ta'adduban. Nah karena adab itu ternyata lebih tinggi daripada Etika, ilmu itu, etika dakwah ini. etika, penting Iya, sekali untuknya. Maka sejak kalau Al-Quran ini kan kenapa semuanya etika walaupun nabi-nabi semuanya dituduh sebagai majnun, gila, sahir, hingga dengan sahir, dituduh sebagai syair, orang syair, yang ngarang-ngarang itu dan seterusnya. Tetapi ungkapannya, apanya Rasulullah itu, para nabi sa semuanya indah di situ. itu ya. Diminta laknat saja, Iya, kan suruh melaknat kaum Daus apa, karena ketika pimpinannya itu berdakwah, sudah masuk Islam, iya, pulang ke kampungnya berdakwah nggak diterima, gagal. Balik lagi kepada Nabi, coba Daus itu nggak mau, kabilah Daus nggak mau, ngikuti dakwah saya, laknat saja ya Nabi. Ternyata Rasulullah SAW tidak melaknat, justru memberikan doa. iya. Itu indah kan Ya, itu, dakwah beliau itu sampai dilempari batu, tetap mendoakan. berdarah-darah, tetap mendoakan kaum Taif itu, orang-orang Taif. Nah, Jadi tetap itu tantangannya ya, berat juga. itu yang disebut khuluqun azim. Karena khuluq itu, akhlak itu kan bertingkat. Iya, Ada akhlakun hasanah, ada akhlakun karimah, ada akhlakun azimah. azim sudah, Nah, in Nabi itu, indar rasul sudah ini sudah. Rasul itu, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Di atas akhlak yang agung. Jadi kalau ada akhlak yang agung, Lamnya ini lam taukid ini ya. innaka La'ala lanya ya, lam lam taukid. taukid, Inna itu la'ala, iya, la'ala innaka la'ala la'ala khuluqin khuluqin azim. adzim. Udah Berada di menekan atas. aksentuasi. Iya, berada di atas semua akhlak yang agung. Indah Luar kan? biasa, iya. Makanya dalam dakwahnya Harus luar biasa. dikedepankan tuh akhlak Nah, itu. di situ. Tidak boleh nyinggung orang, tidak boleh apa,
Ya kadang-kadang apalagi nanti ya ini menjelang pemilu, pilpres apa, orang banyak mencela orang lain ya. Apalagi dakwah di tengah-tengah digitalisasi ini menurut Prof gimana? Orang begitu mudah hanya dengan ketikan jari jemari, kemudian mereka para buzzer khususnya sekarang yang banyak dipersoalkan orang, bisa mencaci orang lain ya, bisa ngata-ngatain apa. Nah, ini di tengah seperti ini ya, fenomena seperti ini, dakwah ini apa yang kita lakukan? Ya di situ kembali kepada fikih dakwah, kemudian bagaimana, cara Al-Qur'an itu memerintahkan untuk ngomong, bagaimana caranya, kemudian, eee, metode mulai dari bil hikmah, al-mau'idhah al-hasanah. Kalau terpaksa mujadalah harus debat, Gimana? wajadilhum Billati billati hiya ahsan. hiya ahsan. Tidak tambah kasar kan, billati hiya ahsan, dengan jauh yang lebih bagus. Kalau nggak mau nerima, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah itu, Sudah ada anunya tuh, ada tahapan ya, fase-fasenya itu ada ya. ya betul. Nah, apa perlu ada semacam edukasi untuk dai-dai muda kita terutama yang sangat semangatnya tinggi tapi sebetulnya, eee, modalnya itu masih kurang, tapi semangat tinggi, dikenal, apalagi sekarang ada dai-dai artis ya. Jadi dai kemudian seperti artis juga cepat terkenal itu. Apa menurut Prof selaku, Ketua Dewan Syuro IKAD ini pesan-pesannya untuk disampaikan supaya apa gitu? Jadi karena dakwah ini adalah satu keharusan. Dakwah itu adalah ghayah masiriyah likulli muslim. Tujuan akhir muslim itu harus dakwah. Dalam hidupnya, dalam bisnisnya harus punya unsur dakwah. Itu muslim. Karena kalau tidak memiliki unsur itu rugi. Oleh sebab itu perlu sekali memperhatikan etika, tata krama dalam berdakwah. Nah, dari sisi keilmuan sangat dibutuhkan oleh setiap muslim, pemuda-pemuda yang mau dakwah, orang-orang yang baru masuk Islam ataupun baru sadar, setelah itu perlu mempelajari etika dakwah ini. Jadi etika dulu ya, jangan substansinya. Ya, kalau itu kan E ep karena kalau sekali langsung ke ujian seumur hidup orang tak percaya, maka perlu etika itu, adab. Ya kalau Syekh Hasyim Arif bahwa al-adab itu harus didahulukan daripada ilmu. Bahasa Jawanya toto kromo gitu. Toto Toto kromo. kromo berdakwah itu. Iya, Eee, Satu pertanyaan lagi Prof ya. Prof setuju nggak misalnya ada, eee, anak-anak muda sekarang itu yang artis berdakwah, kemudian ada lagi profesionalis, tahu-tahu jadi dai berdakwah, setuju nggak itu? kan saya Dia punya ghirah untuk berdakwah, menyampaikan apa adanya. Dia memiliki keterbatasan dalam ilmu agama, tapi ingin menyampaikan, ya, ada alasan, "Karena saya sudah hijrah, saya ingin menyampaikan kebaikan saya, pengalaman saya, supaya teman-teman yang lain juga ikut berhijrah dan kembali ke jalan Allah." Lalu dia akhirnya keterusan jadi dai. Nah, iya. menurut Prof, eee, kelompok seperti ini, anak-anak muda yang ingin terjun dalam bidang dakwah, perlu didukung atau gimana? Cara mendukungnya gimana, Prof? Harus didudukkan dulu. Dakwah itu adalah kewajiban setiap muslim, kewajiban. Iya. Petani wajib berdakwah. Dalam artian tidak harus ceramah. Kalau ceramah, pidato itu bagian kecil dari dakwah. Jadi kalau dia tabligh, bagian kecil dari dakwah. Ya media dakwah kan Media macam-macam. iya, Iya. iya, artinya kalau seorang muslim menampilkan dirinya, dia taat, berkatanya baik, kalau bermuamalah bagus, kalau punya utang cepat bayar, artinya Itu itu berdakwah itu. dakwah Iya, itu. dakwah bil hal. Nah itu maksudnya. Ya sekarang kan kecenderungan orang dakwah bil magol yang paling populer pikirnya itu. Kalau itu kan tidak populer gitu. Nah, maka, kalau ada yang tabligh, mubaligh, ya, sama itu bagus-bagus saja, tapi harus diimbangi dengan keilmuannya. Sebab nanti kalau memiliki ada yang berfatwa, bagaimana sedang berpuasa sunnah, kemudian datang tamu, ada yang jawab, "Boleh nggak saya menghormati dulu, ikut berbuka?" Maksudnya berbuka gitu, karena ada tamu Iya. menghormati, buka dulu, kemudian puasanya diteruskan.
Boleh. Dan itu dari mana dalilnya itu? Kalau sudah membatalkan, ya sudah batal puasanya lah. Tapi maka Betul, perlulah iya, mereka ya ilmunya ditambah sehingga tambah iya. bijak. Orang kalau ilmunya banyak itu bijak, Ya, gitu. Prof, yang saya tangkap bahwa untuk berdakwah itu nggak perlu nunggu jadi ulama dulu. Ya, Sekarang, ada. Bukan untuk iya berdakwah. Iya, iya, betul betul. boleh nggak pemimpin ya, apakah itu pemimpin daerah, pemimpin masyarakat, sampai kepada pemimpin nasional, itu bisa dikategorikan sebagai berdakwah dia dengan akhlaknya, dengan sedekahnya, kepeduliannya kepada rakyat kecil, apa. Nah, ini kan dakwah bil hal tadi yang kita singgung itu, kira-kira bagaimana ini? Dakwanya lebih efektif mana ini? Dengan ceramah-ceramah saja ya, orang tuh belum tentu nerima ceramah kita ya. Tapi dengan dakwanya seorang pemimpin yang santun, memenuhi syarat tadi, antum Iya. bilang berakhlak santun, sedekahnya jalan, apa namanya, kemudian, bantuannya kepada duafa, mengangkat ekonomi kreatif masyarakat ya. Itu gimana menurut Ya, Anda? bisa dakwah itu justru kalau ya sejak dulu, sejak zaman Rasulullah, beliau pemimpin dakwah. Para khulafa rasyidin. Beliau adalah pemimpin, tapi juga dakwah, terus menyampaikan. Tapi banyak dakwah bilhah. Bayangkan kalau seorang pemimpin memutuskan sesuatu yang terbaik, kemudian menjadikan umpamanya tempat maksiat menjadi masjid. Itu kan penceramah, ribuan ceramah bisa saja tidak merubah, tapi seorang pemimpin. Nah, Sangat strategis sekali itu. strategis Dengan tanda justru tangan aja berubah semua itu. itu justru yang dituntut, bahwa para penguasa itu harus kekuasaannya itu untuk kebaikan, untuk dakwah, itu bagus sekali. Makanya kalau ada doa, ada seorang ulama, wallahualam saya lupa siapa yang mengucapkan ini, kalau saya memiliki satu doa yang mustajab, cuma satu doa ini, yang mustajab, maka saya akan tujukan untuk pemimpin-pemimpin saya agar mereka dibimbing oleh Allah. Tentunya pemimpin yang berakhlak, yang Nah peduli kepada nah, masyarakat itu ya, itu tentunya iya. mustajab itu Masya kalau Allah. Menarik sekali Ustaz, tapi ini mohon maaf, kami ini dibatasi oleh waktu ya. ya, Lain waktu kita masih ingin berbincang-bincang dengan insya ngobrol ini, Allah. karena masyarakat tentunya menunggu, umat Islam, sahabat muslim, menunggu semuanya, wawasan-wawasan dari para pakar, daripada cendekiawan muslim, dari para ulama, para dai kita, untuk berbagi dalam pengalaman dan keilmuan ini. Karena itu saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kata akhir dari Bapak, pesan yang ingin disampaikan pada sahabat muslim yang mendengar semuanya ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, para sahabat muslim yang saya hormati, para soimin, soimat yang saya hormati. Setiap muslim harus menjadi dai, harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Maka di dalam berdakwah, di dalam mengajak perlu mengikuti cara-cara yang telah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Baiklah sahabat muslim, waktu jua yang memisahkan kita. Sebenarnya banyak sekali informasi yang sudah disampaikan oleh beliau di episode kali ini, dan baik untuk kita simak untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita ke depan. Masih akan kita tampilkan yang lain juga para narasumber untuk memberikan keilmuan kepada kita dan berbagi pengalaman. Untuk itu jangan lupa follow dan subscribe YouTube channel kami dan semua media sosial kami. Dan kali ini di depan saya nanti akan ada pembicara-pembicara yang lain. Saya kira itu yang saya dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jazakumullah Jazakum wa khair. iyyakum wa iyyakum.